Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani faqad ma'i fil jannah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Hamba Allah, muslimin muslimat, jamaah sholat subuh Masjid Al-Aqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya rasa syukur agar apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan dan apa yang sama-sama kita cita-citakan bisa tercapai. Salawat dan salam semoga juga Allah selalu mencurahkan dan melimpahkannya kepada insan teladan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun umat manusia dengan memberikan berbagai macam teladan dan contohnya agar kita bisa tetap istiqomah dalam mengikuti jejaknya sehingga kita semua akan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Hamba Allah, muslimin muslimat yang sama-sama mengharap ridho dan ampunan Allah SWT. Tidak terasa kita sudah memasuki tahun 1436 Hijriah. Hari ini adalah hari kedua di awal tahun, tepatnya di bulan Muharram. Dalam bulan Muharram ini kita sama-sama dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk melaksanakan sebuah ibadah yang sangat amat ringan, yaitu puasa atau saum. Dengan sebuah hadis yang sangat masyhur, kita mungkin karena sering sudah mengalami atau melewati bulan Muharram sehingga diharapkan sebagian atau bahkan semua di antara kita telah memahaminya. Rasul pernah bersabda, afdhalus shaum ba'da Ramadan shaum syahrullah al-Muharram. Kata Rasulullah, seutama-utama puasa atau saum
setelah puasa bulan Ramadan adalah puasa Syahrullah, bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Wa afdalus shalah ba'dal faridah sholatul lail, dan seutama-utama sholat setelah sholat fardu atau sholat wajib adalah sholat malam. Mudah-mudahan dengan dalil ini kita semua sama-sama mengharap untuk bisa mengambil hikmah dan pelajaran yang terkandung dalam hadis ini. Yang pertama tentang puasa Muharram, yang kedua tentang sholat malam atau yang terkenal dengan sholat tahajud. Dari puasa Muharram ini Rasulullah pernah ditanya tentang keutamaannya. Adalah kata Rasulullah, yukafiru sanatal madiyah, menghapus dosa selama 1 tahun yang telah lalu. Kalau kita bulan yang lalu baru saja melaksanakan saum Arafah atau puasa di mana jamaah haji telah melaksanakan ibadah wukuf, itu Rasul ditanya menghapus dosa 2 tahun, setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Tapi di bulan Muharram ini Rasul menyebutkan menghapus dosa setahun yang lalu. Betapa mulia dan indahnya umat Islam ini, sehingga semua yang dilakukan dari ibadah yang sangat ringan tetapi menghasilkan sangat besar sekali. Bersih luar biasa umat Islam ini dari berbagai macam kesalahan dan dosa yang dilakukan, karena Maha Pengampunnya Allah, baik dari yang harian, yang mingguan, yang bulanan, bahkan yang tahunan telah tersedia buat kita semuanya. Lebih-lebih dengan sholat tahajud yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turun langsung ke langit dunia ini dengan memberikan 2 tawaran. Tawaran yang pertama, siapa yang minta ampun, yakin Allah menjanjikan akan mengampuni dosa dan kesalahannya. Dan siapa yang minta akan dipenuhi segala macam kebutuhannya, Allah juga menjanjikan akan diberikan itu semuanya. Mudah-mudahan kita semua butuh kepada Allah. Jangan menunggu bahwa Allah yang akan butuh kepada kita semua. Yang kedua, di bulan Muharram ini saatnya kita sama-sama meluruskan niat untuk mengisi di tahun baru 1436 Hijriah. Tetapi perlu kita sama-sama merenung akan nasihat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termaktub dalam surah Al-Hasyr ayat yang pertama, ayat yang ke-18. Allah di sana memberikan nasihat kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap jiwa, hendaklah setiap diri, hendaklah setiap manusia bisa melihat apa yang telah dilakukan di hari-hari yang lalu tentunya. Untuk apa? Lihat, agar bisa mengisi hari esok yang lebih baik lagi. Karena tanpa kita melihat apa yang sudah dilakukan, mustahil kita akan bisa meningkatkan kebaikan untuk bisa diisikan di hari esok. Baik hari esok di hari yang akan datang, atau bulan besok, atau mungkin bahkan tahun besok. Tapi yang lebih jauh lagi, hari esok adalah hari setelah kita meninggal dunia, yaitu di mana kita sama-sama akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menyesal, dan jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi.
Saking pentingnya informasi peringatan tentang kita semua disuruh melihat apa yang sudah dilakukan agar hari esok lebih baik. Allah Subhanahu wa ta'ala mengapit dengan awalan ittaqullah, kemudian diakhiri dengan ittaqullah. Disuruh kita bertakwa kepada Allah, tentu takwa yang sebaik-baik takwa, takwa yang sebenar-benar takwa. Maka mari di awal tahun 1436 Hijriah ini, tepatnya di bulan Muharram, karena baru memasuki di hari kedua ini, kita sama-sama evaluasi, kita sama-sama introspeksi. Ada perbuatan apa lagi sebagai orang muslim yang masih kurang sesuai dengan ajaran Islamnya. Karena memang Allah sendiri dalam surah Ali Imran juga menegaskan, dengan tegas Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sekali-kali kamu mati kecuali kamu sudah baik keislamannya, kamu sudah benar kemuslimannya, atau kamu sudah benar tunduk dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudahkah kita menjadi orang muslim yang benar? Kita tengok, kita koreksi sedikit apa yang sudah pernah kita sama-sama lalui, apa yang sudah pernah kita sama-sama kaji. Sebuah hadis yang sangat masyhur, Rasulullah SAW memberikan informasi kepada kita dari sahabat Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, haqqul muslim 'alal muslim sittun, kewajiban muslim satu dengan muslim yang lain ada 6. Mari kita tengok satu persatu. Sudahkah kita termasuk menjadi orang muslim yang baik, yang Rasulullah SAW kehendaki kepada kita semua, agar kita bisa mengikuti jejaknya dan akan dibela oleh Allah, oleh Rasulnya nanti di hari kiamat untuk mendapatkan syafaat. Apa hak muslim satu dengan muslim yang lain? Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi, apabila ketemu muslim satu dengan muslim yang lain, disuruh salam. Yang penting buat kita ketahui, maaf, mengucap salam memang sunnah hukum, tapi mohon maaf, menjawab salam itu wajib hukum. Ini buat kita semua kan sering banget, kalau ada orang mengucap salam, enjoy, apalagi ketika berjamaah seperti ini. Makanya sangat sedih dan prihatin, ada beberapa ustadz yang kalau mengucapkan salam saya berkali-kali. Kenapa tidak? Belum menjawab semua. Karena dengan tidak menjawabnya, bagaimana menjawab salam hukumnya wajib. Itu maksudnya. Makanya kadang-kadang sampai beberapa ancaman oleh ustadz, kalau yang tidak menjawab salam didoakan, dia suaminya kawin lagi. Oh, sama seperti itu. Tidak perlu seperti itu. Tapi sadar, pemuda ketahuan kok ketemu salam. Apalagi disampaikan dengan kalimat salam, jawab gitu. Ini hak muslim satu dengan muslim yang lain. Coba, sudahkah kita menjadi orang muslim yang pertama kalau ketemu salam? Yakin sekalipun kita gak mengucapkan salam, masa gak mau tegur, masa gak mau sapa? Maksudnya sama-sama mengeluarkan tenaga, sama-sama kita mengeluarkan perkataan kepada muslim yang ketemu. Apa nggak lebih baik kata yang pertama kita sampaikan kepada muslim itu dengan salam? Dan selama ini kita sudah mulai memperhatikan terkikisnya ucapan salam dari muslim satu dengan muslim yang lain. Masih mending mengatakan kemana Pak? Oh, itu kata-kata dia ditanyakan. Assalamualaikum, sudah selesai. Kalau mau nanya silakan, mau kemana kek, atau mungkin mau ngobrol apa silakan. Tapi salam, minimal salam yang pendek, assalamualaikum, yang pendek saja, itu cukup. Apalagi kalau mau panjang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kepanjangan salam. Ini kadang-kadang salamnya bagus, assalamualaikum, jawabnya kadang-kadang asal-asalan. Iya enggak. Salam itu doang, atau kum itu doang.
Ya tapi ini menjadi biasa. Tapi justru di awal tahun 1436 Hijriah ini, itu jangan dibiasakan kalau memang masih salah. Yang pertama, salam. Jangan kalah sama burung beo. Burung beo yang sudah diajari oleh majikannya, itu salamnya bagus. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ya bisa juga begitu. Cuman salam, ada orang, nggak ada orang, kadang-kadang dia bunyi assalamualaikum. Tapi ketika kita yang salam dulu, nggak bisa dia jawab. Wajar kalau burung beo nggak bisa jawab, dia jadi cuma salam doang. Tapi kita yang sudah ngaji, kita sudah belajar, kita yang kepingin selamat, kita kepingin menjadi pengikut Rasul yang setia, katanya kami mendapatkan syafaatnya, cuma suruh salam, suruh salam. Maka diajarkan kepada kita semua sholat yang nilai ibadahnya nomor 1. Sampai-sampai Nabi menyebutkan yang paling pertama nanti di hari kiamat akan dimintai pertanggungjawaban adalah sholat. Maka ketika sholat suruh berjamaah. Kenapa? Karena akhir dari sholat itu mengucapkan salam. Assalamualaikum ke kanan, ditengok semua di kanan, didoain salam sebelah kanan semua. Yang di kiri juga itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua yang sebelah kiri didoain salam. Coba kalau kita nggak berjamaah, mau doain siapa? Pantas kalau Islam mengajarkan seperti itu. Biar harmonis Muslim satu dengan Muslim yang lain, maka ditandai dengan salam. Oke, kalau memang di waktu sholat berjamaah tidak bisa kita melakukan karena mungkin tidak sempat sholat berjamaah, maka tadi ketika ketemu di mana salam. Yang lebih mempermalukan lagi, justru orang non Muslim ketika ketemu bahkan main ke rumah kita, itu salamnya bagus banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau jawab dia non Muslim, nggak dijawab salamnya bagus banget. Lebih bagus dari salamnya orang Muslim. Apa nggak malu kan? Silakan dikeluhkan buat semuanya. Pantas kita sebagai Muslim yang baik. Sementara Allah berpesan jangan mati dulu kalau belum benar Islam. Baru yang pertama salam. Yang kedua, wa idza ta'aka fa'jib. Apabila diundang tolong penuhi. Cuma dalam redaksi hadis ini setelah dikaji dan dibaca itu hanya undangan walimatul urus. Selain undangan walimatul urus tidak. Maka kalau ada undangan walimah tidak diundang ya tidak boleh datang. Kecuali kematian nggak perlu pakai undangan. Wajib untuk datang. Tapi kalau undangan ya tidak. Nah, karena sudah ngerti banyak ustaz, banyak kiai bahwa yang diundang ternyata undangan walimah, maka sekarang semua acara ditambahin walimah biar pada datang undangan. Gitu kan? Sampai-sampai undangan ulang tahun dikasih walimah. Walimatul walad gitu. Atau walimatul milad, ada walimatul safar, ada walimatul khitan. Itu tidak ada sebenarnya undangan yang selain walimatul urus. Tetapi bagaimanapun kita sebagai Muslim, sebagai orang yang bertangga, ayo. Islam mengajarkan bukan hanya sekedar hablum minallah, tapi juga hablum minan sesama Muslim. Jangankan itu sesama Muslim. Kalau memang kita tetangga, walaupun non Muslim, tapi butuh bantuan kita, itu muamalah ini. Apalagi yang Muslim tadi. Makanya mari kita sama-sama perhatikan. Cuman ini kembali berbicara masalah undangan, dilematis sekali. Semakin kita belajar, semakin kita mengerti. Diundang wajib. Tapi begitu kita sampai ke sana, banyak mandorot daripada manfaat. Ya kita diundang kalau sudah berbicara masalah walimah, yakin tidak pernah lepas dari makan. Itu mesti. Kalau sudah berbicara masalah undangan walimah, yang paling ditekankan adalah makan. Maka Nabi mengatakan sebaik-baik makanan walimah adalah yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, maksudnya orang-orang miskin. Dan sejelek-jelek makanan walimah adalah yang diundang orang yang sudah tidak butuh makan, alias orang kaya. Berbicara masalah walimah, undangan makanan, terutama yang paling sangat-sangat penting adalah undangan resepsi. Coba, selain dari cara
pengambilannya, apa mungkin makannya, lebih-lebih tidak disediakan tempat duduk yang memadai. Coba, kita mesti alasannya membela diri, kan darurat, gitu ya. Kita kalau makan darurat. Wong maaf tidak di acara walimah, di rumah aja. Makan tangan kiri, apalagi berdiri aja salah. Ini yang lebih parah lagi. Pakaian muslim, kerudungnya besar, bapak-bapak juga pakaiannya rapi, muslim, ustadz. Karena nggak disediakan kerudung, makan berdiri. Coba, apa nggak menyakitkan sekali? Itu sama dengan merusak, mencoreng citra Islam. Masa ibu pakai jilbab, ngajinya rajin, makan berdiri. Rata-rata, bahkan mungkin lebih banyak yang pakai jilbab, yang lebih banyak yang pakai kerudung daripada yang tidak pakai. Coba kamu bagaimana? Sekarang kalau begitu udah ngajinya bagaimana? Wajib datangin, tapi gak disediakan tempat duduk. Sudah, saya katakan, semua dosanya yang hadir ditanggung oleh tuan rumah. Oleh tuan rumah, oleh panitia. Karena tuan rumah udah menyerahkan ke panitia, terserah siapa yang mau berdosa. Kalau memang tuan rumah tidak mau menerima menanggung dosanya, ya yang tertib yang akan dimintain bertanggung jawab. Kita kan ngerti, datang, terus gak ada tempat duduk, mau gimana? Nah, lebih parah lagi ke jongkok gitu. Jongkok kan bukan untuk makan, untuk buang air. Jongkok itu diakali lagi jongkok gitu. Ini mohon buat kesemuanya renungkan. Maka kalau bapak dan ibu sekarang mau mengadakan acara walimah, siapkan tempat duduk yang memadai sesuai dengan undangan. Undangan jelas, undang 1000 orang, kok cuma dikasih bangkunya 50 orang, 50 bangku. Apa enggak? Subhanallah. Ini hati-hati buat semuanya. Tapi memang semua ini sudah didesain oleh orang-orang kafir. Bagaimana biar sekalipun ibadah, sekalipun dia ngaji, tapi nilainya tidak berarti. Itu silakan. Kalau kita mau kepengen dapat seperti itu. Sampai dibumbui oleh orang kafir, bagaimana biar keren gitu, dikasih nama, makan dengan berdiri, gitu. Namanya standing party gitu, sampai sebegitunya. Keren kan? Mendapatkan nilai tersendiri. Subhanallah. Silakan direnungkan. Ayo kita sama-sama pikirkan. Iya ya. Kita yang muslim, kita yang ngaji, kita yang ibadah masih belum bisa. Apa enggak bapak-bapak ini nggak bisa mendesain, mengadakan, membuat gedung yang disewakan, tapi memadai tempat duduknya. Sehingga tidak, kalau bisa yang punya gedung itu yakin nanti akan terangkat derajat itu. Bagus banget ya desainnya, belum semua bisa duduk. Gitu. Saya pernah diundang kalau nggak salah di gedung pertemuan, gedung kesenian kalau nggak salah. Itu kan emang untuk kesenian ya, sehingga dibikin kayak Senayan. Teman punya lebih bertahap itu. Itu malah lebih bagus, bisa duduk semua kalau yang mau duduk. Tapi karena intinya nggak mau duduk, walaupun disediakan duduk, tetap nggak mau duduk. Tapi mungkin suatu saat yakin jamaah atau bapak-bapak yang mempunyai karunia lebih bisa memberikan atau mengadakan sesuatu yang Islam. Sekarang ada sudah kereta khusus wanita. Maksudnya biar gak gaduh gitu maksudnya. Apa nggak bisa nanti ada renang khusus laki-laki, renang khusus perempuan, bisa, kenapa tidak gitu? Udah itu udah ada. Nanti juga mungkin ada khusus ojek perempuan. Nanti ajak kali-kali gitu. Ini di sana lagi apa nggak bisa gitu loh? Bikin gedung resepsi yang Islami gitu. Ini kadang-kadang kan gitu, dibikin dipisah laki dan perempuan biar gak gaduh. Tapi ternyata kan di sini tempat duduk sama aja, Islami sekali, tapi gak duduk, kan sama aja. Sudah dia dengan berdiri, ditambah lagi apa? Makannya acak-acakan, berantakan. Itu yang maaf, bukan sehat. Apalagi berkah, tidak. Karena justru Islam mengajarkan bersih, maka itu yang justru banyak berkahnya di sisa sehat. Nah, yang kedua, yang ketiga, walidastan sohaka fansohu. Muslim kalau ada yang minta nasihat, nasihat. Apalagi diminta, kok tidak diminta. Islam mengajarkan tolong. Islam kan punya satu semboyan, suruh amar ma'ruf nahi munkar. Itu menasihati.
Kalau kita tahu kebaikan, suruh orang lain berbuat baik. Kalau kita tahu bahwa itu salah, cegah, jangan dibiarkan. Contoh kayak tadi, makan dengan kiri, makan dengan berdiri. Berarti dia ngasih tahu Pak. Kalau di resepsi Bapak datang, Pak Ustaz, mau makannya dengan berdiri? Berarti nggak mau gitu. Darurat, ya darurat itu nggak tahu seperti itu darurat. Itu kadang-kadang suka bela diri darurat. Ya sudah terserah. Tapi intinya Islam mengajarkan tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Suruh saling menasihati. Apalagi diminta, mungkin sekarang zaman masalah seperti anak muda galau gitu. Nasihati, sabar. Gitu suruh sabar. Kalimat yang paling mudah, sabar. Baru kadang-kadang dibandingin sendiri, sabar, situ mah gak ngerasain, saya yang ngerasain. Itu yang tidak. Kalau ada nasihat, bismillah, terima. Jangan komentar yang berlebihan. Yang ketiga, yang keempat, Muslim yang baik, Islam mengajarkan ini ringan lagi. Kata Rasulullah, "Fa'idha atosa, fahamidallah, fasyamidu." Muslim apabila dia bersin, kemudian dia membaca doa alhamdulillah, kata Rasulullah, fasyamidu, doakan dia. Yakin di antara kita tidak ada yang tidak apa, ngerti, cuma kadang prakteknya yang susah. Ya, apalagi ibu-ibu kalau dari dapur bersih, boro-boro mengucap itu alhamdulillah. Banyak ibu di dapur yang bersih kadang baca alhamdulillah, tapi juga nggak kedengeran yang jawab. Bahkan tadi bersin sama mengatakan kalau ada orang bersin, kemudian dia baca alhamdulillah, jawab dengan doanya ya rahmatullah. Muslim luar biasa. Atau kadang-kadang malah ibu-ibu terutama kalau bersin malu. Lebih, ibu harus tahu lebih malu mana bu? Bersin sama nguap. Ibu lebih malu bersin pada keliru. Bersin itu nikmat, maka pantas membaca alhamdulillah. Menguap itu dari setan, maka Rasul mengatakan tahan kalau menguap itu. Kalau tidak bisa nahan dengan mulutnya, tangan maju, tahan. Tapi justru malah banyak di antara kita lebih bebas, lebih enak ketika kita nguap sampai keluar, kemana-mana. Belum tahu ada nyamuk nanti masuk atau lagi masuk. Coba Islam ajarkan, bersih silakan, keluarkan karena itu memberikan nilai kesehatan. Semua kotoran, semua masalah, semua keluar dari bersih. Alhamdulillah. Makanya salah satu perbuatan yang gak jadi itu nyeselnya itu bersih. Kalau mau beri buat itu wah nyesel banget. Kenikmatan. Tapi yang maaf, walaupun nikmat dijaga adabnya. Ada orang di depannya bersin asal main bersin aja. Ya minggirlah. Tapi sempurnakan bersin itu biar mengatakan alhamdulillah. Atau mungkin karena sebenarnya tadi karena malu-malu melakukan bersin, makanya pantas berat banget untuk membaca alhamdulillah. Jangan harapan kalau bersin gak baca alhamdulillah mau doa dengan orang lain. Ini mohon. Sebenarnya kalau ini baru yang ngaji ini aja laksanakan ketika bersin alhamdulillah. Subhanallah. Ya minimal dalam lingkup keluarga ada suami istri atau ada orang tua sama anak. Ketika anak yang bersin, orang tua yang mendoakan. Ketika orang tua yang bersin, anak yang mendoakan. Ketika istri yang bersin, suami yang mendoakan. Masya Allah. Bahkan sampai ketika ada mertua yang bersin, ya menantunya yang mendoakan. Ini kan belum bertahu. Terus kalau begitu ngaji bagaimana? Kecil sekali masalahnya sangat sepele. Maaf, kalau ini belum bisa dilaksanakan, Allah mengatakan jangan mati dulu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang keempat, yang kelima, Rasul juga menyebutkan wa idza maridu fa'ud. Apabila sakit, tolong jenguk. Ini sekaligus ajaran silaturahmi. Kalau jenguk orang sakit selama ini banyak orang tua, orang kuno dulu bilang, belum ada yang dibawa. Itu bahkan kita harus menyadari orang sakit gak butuh bawaan, butuhnya doa, butuhnya ditengok, butuhnya diberikan motivasi, diberikan nasihat sabar. Apalagi kalau tahu sakit yang dibarengi dengan rasa sabar, dengan penuh
optimis bahwa ini dari Allah untuk menggugurkan dosa, sangat dinikmati sekali sakit. Tapi banyak di antara kita ketika sakit itu malah keluh kesah. Padahal kalau mau dihitung 1 tahun 365 hari, paling diberikan sakit ya 5 hari lah, yang 360 gak kelihatan, gak dirasakan. Padahal sudah menjadi paket antara sehat dan sakit, gak mungkin akan berpisah, mesti akan ketemu. Tidak mungkin ada orang sehat terus bohong, apa mungkin sakit terus gesal, gak mungkin. Itu harus berpasangan, sehat dan sakit. Maka buat kita semuanya tolong mulai sekarang direnungkan, ketika ada orang sakit, kalau memang itu muslim, jemput dan berikan doa. Nah ini kadang-kadang di antara kita lebih mengutamakan bawaan yang berupa makanan yang kalau kita tahu orang yang lagi sakit itu dilarang makan bebas. Ada peraturan, apalagi di rumah sakit makanannya khusus dari rumah sakit nggak boleh. Ini malah dibawa macam-macam. Yang lebih masalah lagi apa? Ketika lagi doyan makan, bebas makan malah nggak ada yang nganterin makan. Ini mohon dirubah ya. Kalau mau nganterin makanan di saat orang butuh makan, kasih makan. Ini justru malah orang lagi nggak boleh makan bebas. Semua orang berbondong-bondong bawa makanan. Maaf, itu tradisi tapi salah. Bisa nggak jamaah akam melaksanakan? Mau main ke rumah sana, kata-kata bawa buah. Ada apa? Silaturahim. Ketika sakit kita nggak perlu pakai bawa buah. Cukup bawa doa gitu. Ya, doanya pendek aja syafaat Allah. Cukup gitu. Kalau mau yang agaknya ya hadil ba'sa rabbana syif'i, siapa namanya? Anta syafi la syifa'a illa syifa'uka syifa'an la yughadiru saqaman. Orang yang sakit di komat kami dengan baca itu lebih senang daripada mungkin dikasih anggur 10 kilo kayak ini. Jadi kita semua merasakan doa ternyata puncak daripada ibadah. Ad-du'a mukhul ibadah. Sakit bersungguh-sungguh lama-lama mati. Ya udah. Etika Islam yang keenam, yaitu wa idza mata fatsbah. Apabila mati tolong iringi. Ini sampai Rasul menyebutkan yang ditekankan iringi, maksudnya ke makam. Tentu kita akan tahu prosesi sebelum diiringi ke makaman ada disolatkan dulu. Maka kalau kita bisa mengiringi, biasanya ikut sholatnya. Kalau sudah bisa ikut sholat dan bisa mengiringi, Rasul memberikan ini luar biasa. 2 kilo. Para sahabat bertanya, apa itu kilo? Emas 1 gunung. Luar biasa. Ternyata justru di saat dia mati bisa memberikan peluang kebaikan untuk orang lain. Malah ketika hidup belum tentu bisa. Gitu kan? Di masa hidupnya kita bisa berbuat baik apa kepada orang lain. Susah. Disalamin aja nggak mau jawab. Tapi justru ketika dia mati, peluang orang yang mau nyulatin, orang yang mau ngantar ke pemakaman diberi pahala 2 kilo. Makanya mulai sekarang coba, ketika saudara muslim apalagi sama jamaah yang meninggal dunia, jangan cuma sekedar melayat, tengok, udah pulang. Ya itu dapat muamalahnya, tapi pahalanya diraih tuh. Cuma sholat, seberapa lama sholatnya? Gak sampai 5 menit. Wong sholatnya gak pakai ruku, gak pakai sujud. Dan yang mungkin agak berat tapi penting dan mengantar ke kuburan, terutama buat bapak-bapak. Ambil pelajaran, tengok subhanallah, begini tempat tinggal yang akan kita tempati cuma 1 kali 2 meter. Itu pun sekarang dengan korupsi nggak sampai 1 meter itu. Saking sempitnya udah nggak 1 meter kali 2 meter, nggak tahu berapa. Ada cuma malah 70 kalau masalah lebar, tapi susah sekali. Itu aja udah ditutup. Itu juga kadang kalau ketika di pemakaman kita sama-sama tahu pertama, kita tidak boleh injak-injak kuburan orang lain. Tapi kalau ada yang tengah mau bilang bagaimana? Ya sudah, itu baru darurat, boleh dikatakan darurat. Tapi bukan masalah injaknya, masalah kita mengantarnya. Banyak pelajaran yang harus diambil dari pemakaman itu, bahwa itulah tempat kita. Luar biasa, dari mulai diiring dari rumah jenazah sampai dengan pemakaman ikut semuanya.
keluarganya, saudaranya, tetangga, semua ngirimin. Bahkan harta bendanya, mobilnya, semua ikut mengirim. Tapi ternyata begitu dipahamkan, dia ditinggal sendirian. Hartanya semua, saudara teman semua ikut pulang. Itu jadi pelajaran. Maka ketika kita sebenarnya ada undangan walimah, coba perhatikan. Oh, ini akad nikahnya jam 8. Bisa nggak kita datangnya jam 8? Sekaligus menyaksikan, sekaligus kita mendapatkan ilmu nasihat dari perkawinan itu sendiri. Bukan sekedar datang cuma suruh makan, itu benar diundang suruh makan, tapi justru ilmu yang dapat banyak itu dari acara akad nikah. Tapi ada masalah lagi, memang gak diundangnya akad nikah, diundangnya resepsi. Apa begitu? Tidak. Ketika kita dikasih surat undangan, ada dua kan? Ada acara akad nikah, ada acara resepsi. Coba bisa nggak kita menggabung di acara undangan akad nikah? Tapi tadi emang tidak umum sehingga menjadikan terbiasa, kurang baik. Justru acara yang sakral, acara yang banyak ilmunya, malah sedikit sekali yang menghadiri. Tapi justru acara yang banyak madorotnya malah berbondong-bondong sampai berlebihan. Masya Allah. Ini ya, sama dengan pemakaman juga begitu. Banyak yang pahala dapat dari sholat, dari menantar malah tidak diambil, tapi justru malah cuma datang layak, datang itu malah berbondong-bondong. Maka pantas Islam mengajarkan kalau ada jenazah segera dimandikan, sehingga ketika ada orang yang datang tidak sempat ikut mengikuti proses sholat nanti di masjid atau sholat rame-rame nanti, cukup datang bisa menyolatkan, datang bisa menyolatkan, boleh seperti itu. 1 kilo itu pahalanya emas 1 gunung. Masa nggak pengen? Ibu-ibu cuma dikasih 3 gram aja senangnya minta ampun. 1 gunung ibu. Masya Allah. Kalau tidak dimulai dari jamaah apa, siapa yang memulai? Terus kalau kita yang bukan mengamalkan, siapa yang mau mengamalkan ilmu ngaji itu sendiri? Benar, hukum sholat jenazah memang cuma fardu kifayah. Maksudnya kalau sudah ada orang lain yang mengamalkan, gugur, kita tidak berdosa. Apa cuma dengan kita kepengen tidak berdosa tapi tidak butuh pahala? Ini yang mohon buat kesemuanya, jangan sampai terambil buat kesemuanya. 6. Hak muslim satu dengan muslim yang lain mohon menjadi evaluasi, sehingga begitu nanti mengisi tahun 1436 Hijriah ini, muslim satu dengan muslim yang lain sudah tidak lagi ada masalah. Salam sudah menjadi merakyat nanti. Yakin harmonis sekali kalau sudah muslim satu dengan muslim yang lain bisa dengan salam. Kadang-kadang ini HP saja ada yang diatur itu ketika waktu sholat langsung azan sendiri, gitu kan? Ada HP yang begitu azan, begitu waktu sholat langsung azan. Apa kita nggak bisa desain diri kita? Begitu kita muslim serangan itu, gitu, bisa begitu. Itu kan HP benda mati bisa diatur. Kita masa yang hidup punya panca indera, punya akal, punya hati, punya ilmu, masa nggak bisa berfungsi? Ini yang perlu direnungkan subhanallah. Banyak mohon ampun kepada Allah di tahun baru ini agar kita terus mengisi kebanyakan lebih baik lagi. Ya, demikian juga ada undangan, ada minta nasihat, dan jangan lupa ketika ada orang bersih, mungkin dia belum bisa mengucapkan alhamdulillah, tepuk, Mas, kalau ada bersih, kalau anda bersih, baca alhamdulillah, nanti didoain, ya kamu. Oh subhanallah. Ya terutama dimulailah dari lingkup yang kecil, keluarga. Atau yang kedua, sesama teman dekat. Baca doa, gitu. Baca alhamdulillah, biar doa dengan ya alhamdulillah, masya Allah. Dan ini penting buat kamu demikian juga ketika dengar sakit segera. Karena muslim satu dengan muslim yang lain itu bagikan satu tubuh. Jangan kan kau sakit baru gatel. Karena kalau satu tubuh coba telinga gatel, mesti gerak langsung gitu. Tangan gak mau bergerak. Kadang-kadang kaki kesandung atau kaki keinjek, langsung mulutnya teriak.
itu kompak, itu bukti bahwa muslim seperti itu. Makanya Nabi mengatakan muslim itu kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Maka kalau kita udah dianggap seperti muslim, seperti satu tubuh, ayo ada yang sakit kita langsung ikut sedih, gitu kan? Ada yang mendapat bonus ikut seneng, itu baru muslim. Bukan bolak balik. Kalau ada orang lain yang senang malah kita sedih, kalau ada orang yang lain yang sakit malah kita senang, itu bukan muslim. Ya, itu orang-orang kafir. Baik, sebelum lanjut, silakan ada yang mau protes barangkali, atau mungkin mau komentar, atau mungkin mau bertanya. Ini baru muslim. Selama ini kita jadi muslim dari nenek moyang, dari keturunan, dari lahir sudah muslim, orang tua kita muslim. Coba, sudah belajar, sudah ibadah, sudah mendengar sana sini, sudah banyak nasihat. Dari 6 tadi evaluasi ini ada kekurangan apa dari kita? Atau mungkin ada yang belum terima apa? Silakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam satu pertemuan umum yang dihadiri oleh macam-macam orang, baik muslim atau tidak muslim, akhir-akhir ini kita sering mendengarkan salah pembawa acara bisa saja itu muslim atau non muslim. Kalau dia itu non muslim, dia mengucapkan assalamualaikum dengan fasih, tidak akan berisi menjawabnya. Dan kemudian ada lagi dilanjutkan dengan salam yang kita tidak mengerti maknanya, yang bunyi-bunyinya seperti bahasa Bali, yang artinya tidak diketahui. Apakah itu salam yang mengandung keselamatan penyembah dewa-dewa, kalau tidak tahu. Jadi sikap kita untuk jawabnya tidak menjelaskan. Kemudian yang kedua, apabila si pembawa acaranya itu adalah muslim yang juga mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya kita akan dijawab dengan benar. Tetapi kalau juga dia mengucapkan kata-kata yang demikian, salam yang sepertinya kedengarannya seperti bahasa Bali, dan jadi dia tidak tahu maknanya, apakah itu dibenarkan? Apakah itu dibenarkan? Ya, dibenarkan itu maksudnya si bapak, apakah kita dibenarkan untuk mengucapkannya sebagai si pembawa acara, atau kita seperti dengar? Apa sih? Sudah. Ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan tapi ini satu. Bagaimana ketika dalam satu pertemuan yang bercampur orang yang ada non-muslim, bagaimana kita mungkin terutama yang mungkin membawa acara mau menyampaikan, tinggal sampaikan salam. Kan kita bertujuan khusus kepada yang muslim. Kita kan muslim sama muslim. Maka persis seperti kita ada masuk ke kuburan. Karena di kuburan ada muslim dan kan ada assalamualaikum ya al-kubur minal muslimin wal mu'minin. Kan ada tambahannya begitu. Wa inna insyaallah billah. Ya kita doakan ada yang muslim dan muslim. Demikian juga itu ketika ada pertemuan, ya kita yang muslim. Kalau memang kita mengambil pembawa acara kita muslim, ya sampaikan. Nanti yang enggak muslim mungkin yakin enggak bakal mau menjawab. Yang lebih masalah yang muslim ketika jawab apalagi yang enggak muslim. Yang kedua, ketika pemimpin membawakan acara itu non muslim, mengucapkannya dengan kata-kata yang kita juga nggak paham itu bahasa apa, apalagi mungkin ada kebawa kayak ucapan untuk dewa-dewa gitu. Ya sudah, kan tadi yang dikatakan yang sesama muslim yang wajib untuk memberikan salam. Ya. Maka sekalipun bukan hanya salam, Pak, umpama Bapak punya kenalan CS dekat sama bos apa yang non muslim diundang di rumahnya, itu pun tidak wajib datang.
Oh, yang wajib tadi adalah yang sesama muslim gitu. Ini yang kadang-kadang di masyarakat kayak tadi, ketika diundang sama muslim tapi mentang-mentang maaf, banyak nggak kenal segala macam, nggak mau datang. Tapi giliran sama bos, tapi dia non muslim harus datang. Itu kan jadi soal sebenarnya. Bahkan secara hukum kenal nggak kenal kalau dia muslim datang. Ya minimal terwakilan kan. Ya minimal kalau mungkin suaminya nggak bisa datang, ya istrinya datang. Ada untuk memenuhi undangan tadi. Tapi kalau memang yang berlainan agama atau berlainan akidah, tidak ada kewajiban Pak. Kemudian jawab. Tapi ucapan tadi ketika ada pertemuan, ya kita kan apalagi nggak paham apa yang dia baca ucapan apa salam atau doa-doa apa, tidak perlu pakai jawab. Gitu. Tapi kalau memang kita tahu bahwa dia non muslim, tapi kalau mengucapkan salam, gitu kan ada dia non muslim tapi assalamualaikum warahmatullahi, lebih fasih ucapannya itu. Jawabannya waalaikum atau alaikum aja apa. Untuk aja silakan. Gitu maksudnya. Ini yang lebih penting kan gitu. Muslim malah nggak salah, malah yang muslim malah bisa dari salah dan bagus. Oke. Yang lebih saya tekankan adalah kita yang muslim, yang latah-latahan kita mengucapkan demikian. Iya. Apakah itu dibenarkan? Kalau kita muslim, gimana tadi? Kalau kita muslim, tapi kita latah-latahan mengucapkan salam yang tidak kita mengerti, apakah itu dibenarkan? Pakai bahasa lain gitu ya? Pakai bahasa yang tadinya seperti bahasa yang dewa-dewa. Iya. Itu tidak dibenarkan. Ya kalau kan ini yang kadang-kadang heran, Islam sudah menjadi agama yang paling tinggi dan paling sempurna. Maka sampai ayat yang paling terakhir itu diturunkan Allah kan, wa tamat kalimatur rabbik, tamat sempurna, tidak satu kekurangan pun untuk ajaran Islam. Kadang-kadang tadi lebih senang dengan bahasa-bahasa untuk orang lain daripada bahasa Islam sendiri. Gitu kan? Ini buat kita semuanya kadang-kadang prihatin. Tapi ya sudah, kalau memang ada, ini kadang-kadang ada contoh ya, karena memang undangannya di Bali, gitu kan? Kita sebagai orang yang untuk menghormati kebaliannya pakai bahasa di sono dengan salam. Walaupun di Bali sebenarnya kan karena di kan muslimnya pakai bahasanya assalamualaikum. Walaupun di mana, di Bali, di Eropa, di Amerika, salamnya muslim adalah assalamualaikum. Tapi kadang-kadang kita lebih senang dengan bahasa yang bukan dipakai untuk Islam daripada bahasa Islam sendiri. Ya, tapi mudah-mudahan itu yang lalu untuk yang akan datang lebih diperhatikan lagi buat kita semuanya. Yang lain, monggo. Jangan selesai pertanyaannya. Masa tentang undangan Ustaz, itu kan tadi kata Ustaz undangan yang wajib hanya kalimat terus undangan pernikahan gitu. Dan kan dalam hal itu kan hanya tertulis jika kita diundang kita datang. Jadi kita misalnya ada undangan akikah, undangan hitam, undangan seseorang yang syukuran, nah itu orang penjelasan yang berarti. Iya, ini kadang-kadang kita kembali tadi Bang. Kita latah juga orang acara maaf, contoh kecil hitam. Kita kan tahu hukum hitam itu kayak apa. Islam menyamakan khitan itu seperti orang motong kuku. Kompak harus dirayakan, itu kan jadi soal gitu. Ini karena membiasakan kita yang keliru jejaknya terus kebablasan. Nah akhirnya para alim ulama atau para ustadz ya ikut-ikutan jadinya, ikut mendesak. Dan udah walimah aja, walimah khitan. Nanti ada walimah safar gitu. Jadi terus dibawa-bawa. Makanya kalau toh memang muhal ya hadir. Tapi kalau tidak hadir juga enggak dosa. Itu maksud tadi kan wajib. Jadi yang diundang ditekankan di situ undangan. Begitu dibuka tafsirnya, ternyata undangan walimatul urus, undangan akad nikah, undangan walimatul walimah gitu. Nah tadi karena memang banyak orang yang tahu bahwa itu yang ditekankan walimah, maka tadi ditambahin walimah aja tadi gitu. Ya, apalagi maaf ya. Undangan ulang tahun gitu. Baru kadang dibungkus dengan Islami, buat tahu acara tasyakur. Begitu kita datang, di sana baru diperkenalkan dengan berbagai macam perkataan. Ini sekalian anak saya usia 18 gitu, atau dengan mungkin ibu saya usia sekian, terus dibawa-bawa.
Kita tahu siapa sebenarnya yang hobi dengan ulang tahun, itu sebenarnya milik orang-orang non-muslim. Nah kalau kita ikut-ikut, akhirnya menjadi masalah. Ya, ini perlu dimulai, walaupun memang susah. Mau sedisiplin apapun sebagai orang tua yang ngerti hukum, tapi ternyata anak-anak kita adalah anak modern, anak yang gaul, tidak diturutin bermusuhan, diturutin juga bertentangan dengan dalil. Mudah-mudahan kita terus mohon kepada Allah agar kita bisa mengantisipasi diri kita dan keluarga kita. Itu hanya satu lagi, biar lebih bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Bapak mengatakan kita semua sudah tahu kan, kalau pesta itu kan pasti beli makanan. Pertanyaannya Pak, Bapak juga pesta makan begini sama Bapak juga pesta tidak datang. Kira-kira bagusan mana Pak? Sudahlah. Bagus banget. Tidak makan dengan begini, dengan tidak datang itu loh. Ya. Kan saya katakan tadi gitu, mau nggak datang itu undangan wajib, gitu. Mau datang undangannya apa tidak harus disediakan tempat duduk. Ya makanya tadi saya katakan dosanya ditanggung oleh tuan rumah atau oleh panitia. Tapi tetap upaya bagaimana caranya. Tapi maaf ya, tadi ada yang ngakali dengan jongkok, ada yang ngakali dengan jongkok. Tapi kalau panitia kan ada yang nggak jongkok. Iya, itu kan deket-deketin tukang itu, tukang prasmananya, kan ada banget tuh keranjang-keranjang nggak pakai duduk dulu sebelum. Atau datang Pak, tapi dibungkus saja ke bawah pulang. Bapak boleh pilih dua ya Pak, boleh pilih dua. Datang dibungkus atau mau datang bawa kursi sendiri, itu lebih aman. Kan susah kan? Ini hati-hati buat semuanya. Bener, luar biasa ini dalam menghadapi tantangan. Semakin akhir semakin banyak tantangan. Makanya kalau bisa saya yakin lebih aman tidak di gedung. Karena di gedung kan didesain sedemikian rupa. Coba kalau di rumah sendiri, pasangnya tidak malas, jalan ditutup, lebih aman. Malah lebih banyak tempat duduknya daripada justru undangannya, lebih banyak tempat duduk nganggur daripada justru undangan yang datang lebih duluan. Ya, maafin Pak kalau kurang berkenan. Demikian barangkali waktu sudah siap, barangkali kalau mau acara keluarga lebih kurang mohon maaf. Allah yang maha benar, kekurangan kesalahan kita manusia tempat seperti itu sehingga memperbaiki dengan belajar. Mohon ampun kepada Allah dan saling memaafkan yang kita itu jalan keluar yang terbaik. Akhirnya Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal 'afwu minkum.